Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video tentang standarisasi obat bahan alam dengan dosen pengampu Apoteker Ana Fitriawati. Aspam Empam. Berikut adalah penjelasan videonya. Pendahuluan. Standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu artian memenuhi syarat standar kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Tujuan standarisasi obat bahan alam. Yang pertama, keseragaman, supaya tidak merusak formula dan khasiat. Yang kedua, keberadaan senyawa aktif sehingga bisa dipercaya efek farmakologinya. Yang ketiga, kesamaan dosis, sehingga efek farmakologi yang ditimbulkan seragam dan mempermudah pemberian obat tradisional pada masyarakat. Yang keempat, mencegah pemalsuan. Dengan adanya standarisasi akan dapat membedakan produk asli dan palsu. Yang terakhir yaitu stabilitas senyawa aktif agar tidak berubah. Apa saja sih parameter non-spesifik ekstrak? Yang pertama, bobot jenis. Parameter bobot jenis yaitu massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan alat khusus piknometer atau alat lainnya. Tujuannya yaitu memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat kental yang masih dapat dituang. Yang kedua, susut pengeringan. Susut pengeringan merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai konstan, yang dinyatakan dalam persen. Dalam hal khusus, jika bahan tidak mengandung minyak menguap atau atsiri dan sisa pelarut organik identik dengan kadar air yaitu kandungan karena berada di atmosfer atau lingkungan udara terbuka. Tujuannya yaitu memberikan batasan maksimum rentang tentang besarnya senyawanya yang hilang pada proses pengeringan. Yang ketiga, kadar air. Parameter kadar air yaitu pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara literasi, destilasi, atau gravimetri. Tujuannya yaitu memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Yang keempat, kadar abu. Memanaskan ekstrak pada temperatur tertentu di mana senyawa organik dan turunannya menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Tujuannya yaitu memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak untuk mengetahui kemurnian ekstrak dan kontaminasi. Yang kelima, sisa pelarut. Sisa pelarut adalah penentuan kandungan sisa pelarut tertentu yang mungkin terdapat dalam ekstrak. Tujuannya yaitu memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang seharusnya tidak boleh ada, berguna dalam penyiapan ekstrak dan kelayakan ekstrak untuk formulasi. Batasnya kurang dari 1. Yang keenam, cemaran mikroba aflatoksin. Cemaran mikroba adalah penentuan adanya mikroba patogen secara analisis mikrobiologi. Tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan. Yang ketujuh yaitu cemaran mikroba berat. Cemaran mikroba berat adalah penentuan kandungan logam berat dalam suatu ekstrak, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu
melebihi batas yang telah ditetapkan. Parameter spesifik ekstrak. Yang pertama, identitas, meliputi deskripsi tata nama, nama ekstrak, bagian tanaman yang digunakan, dan nama Indonesia tanaman. Yang kedua, organoleptis, penggunaan panca indera dalam mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa guna pengenalan awal yang sederhana. Yang ketiga, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan ekstrak dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah larutan yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam suatu zat tertentu diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misal pelarut lain yang digunakan heksan, diklorometana, metanol. Tujuannya untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Yang keempat, uji kandungan kimia ekstrak. Pola kromatogram bertujuan memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram yang khas. Analisis fingerprint, metode yang biasa digunakan KLT atau HPLC suatu kandungan kimia, baik berupa senyawa identitas, marker senyawa kimia utama, maupun kandungan kimia lainnya. Ditetapkan kadar kandungan kimianya secara instrumental dengan metode kromatografi. Metode yang digunakan densitometri, HPLC atau KC. Berikut adalah video pengujian kadar air dan kadar abu Simplicia. Menimbang Simplicia sebanyak 2 gram. Selanjutnya, melakukan uji kadar air Simplicia menggunakan moisture balance. Dilanjut dengan menyalakan dan menyeting alat moisture balance dan ditunggu sekitar 15 menit sampai mesin otomatis mati. Setelah 15 menit muncul hasil dari uji kadar air di layar seperti berikut.
Sesudah di off kan, lalu diambil bekas Simplicia yang tadi diuji. Kemudian timbang Simplicia sebanyak 2 gram untuk diuji kadar abu. Kemudian setelah ditimbang Simplicia sebanyak 2 gram, dimasukkan ke dalam krus. Kemudian proses memasukkan ke dalam tanur. Kemudian diserta pada suhu 570 derajat Celcius. Kemudian setelah 1 jam dikeluarkan dari tanur. Kemudian timbang kadar abu. Berikut adalah hasil dari kadar abu.